Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Anjling Nampanhe dari Biologi 3 semester 5 Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama itu sistem saraf pada manusia, dan yang kedua sistem saraf pada hewan vertebrata, dan yang ketiga sistem saraf pada hewan invertebrata. Sistem saraf adalah sistem saraf yang merupakan sistem yang sangat kompleks dan berperan dalam mengatur serta mengkoordinasi seluruh aktivitas yang ada di dalam tubuh. Sistem saraf pada manusia itu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan organ lainnya. Pada saat kita melakukan gerakan yang disadari, itu disebut dengan gerakan sadar. Gerakan sadar itu gerakan yang melalui rangkaian impuls dan belum mengalami proses pengolahan yang dilakukan oleh otak. Dan sedangkan gerakan yang tidak sadar itu disebut dengan gerakan refleks dengan rangkaian impuls yang pendek tanpa diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pada manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu berfungsi untuk menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian dia itu mengkoordinasikan semua arus lalu lintas yang ada di dalam otak, dan kemudian otak tersebut mengirimkan sinyal kepada organ tubuh atau respon pada tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berfungsi untuk menghubungkan gerak respon sistem saraf pusat ke organ tubuh bagian lainnya yang ada di dalam tubuh. Sistem saraf tepi ini meluas ke saraf pusat, area terluas dari jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari otak. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pada manusia itu meliputi otak. Otak merupakan organ yang penting dan memiliki fungsi yang sangat kompleks seperti pada saat kecerdasan, kesadaran, dan ingatan. Otak itu besarnya kurang lebih dari 2 genggaman tangan manusia dan beratnya itu kurang lebih 1.500 gram. Bagian otak itu ada cerebellum atau otak besar. Otak besar itu adalah merupakan bagian yang penting dari otak. Dan otak besar itu terdiri dari 2 hemisfer, dan otak besar itu memiliki berat 83% dari total berat besar otak. Cerebellum atau otak besar ini terdiri dari cerebral cortex yang memiliki 4 area yang disebut dengan lobus. Dan lobusnya itu adalah lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang kepala yang terletak dekat dengan bayi. Yang kedua itu ada otak kecil atau cerebellum, yaitu bagian yang terletak di bagian kepala dekat dengan bagian ujung leher atas, serta cerebellum ini berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot, postur tubuh, dan keseimbangan. Yang kedua itu ada sel neuron, yaitu merupakan sel yang sangat kompleks, dan sel neuron ini mempunyai badan sel yang berfungsi sangat penting dalam kerja sistem saraf. Bagian-bagian sel neuron itu ada dendrit. Dendrit itu merupakan percabangan dari sel saraf yang berupa tonjolan pada sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dendrit ini adalah untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Dan yang kedua itu ada badan sel. Badan sel merupakan bagian utama dari sel
saraf yang mengandung bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma atau nukleus dan nukleus dan inti anak sel. Fungsi badan sel ialah untuk menerima infus atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Inti sel ialah sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf, yang di dalam inti sel itu terdapat kromosom, DNA, dan fungsinya untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Keempat ada selubung myelin. Selubung myelin adalah selaput yang membungkus neuron, membungkus akson. Selubung myelin ini banyak mengandung lemak yang bersegmen-segmen, dan lekukan di antara dua segmen disebut dengan nodus Rentier. Selubung myelin ini dikelilingi oleh sel hewan yang memproduksi selubung myelin yang disebut dengan sel glia. Fungsi selubung myelin ini ialah untuk melindungi neuron atau akson dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Sel hewan adalah sel yang mengelilingi selubung myelin, dan sel ini ditemukan oleh Theodor Schwann, yang itu merupakan seorang ilmuwan dari Jerman. Sel hewan ini bekerja dengan menghasilkan lemak dan membungkus neuron atau akson yang berkali-kali sampai terbentuk selubung myelin. Fungsi sel hewan ini adalah untuk mempercepat jalannya impuls dan membantu menyediakan makanan untuk akson dan membantu regenerasi neuron. Yang ke nodus Rentier. Nodus Rentier itu adalah bagian pada neuron yang tidak terbungkus oleh selubung myelin. Fungsi nodus Rentier ini adalah sebagai loncatan untuk mempercepat impuls saraf ke otak dan sebaliknya. Yang ketiga ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ialah sumsum tulang yang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Panjang sumsum tulang belakang itu sekitar 42 cm sampai 43 cm. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh lapisan meninges yang terdapat dari 31 pasang spinal cord. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang mewakili sistem saraf pada motorik, otot polos, otot jantung, dan juga pada sel-sel kelenjar. Sistem saraf ini dikenal dengan sistem saraf yang tidak sadar. Sistem saraf otonom itu melakukan perintah atau bekerja tanpa sadar, dan sistem saraf otonom ini bergerak secara otomatis tanpa dikehendaki oleh sistem saraf pusat yang terlebih dahulu. Sistem saraf otonom ini bekerja tanpa mendapatkan perintah yang terlebih dahulu. Contohnya itu pada saat sistem saraf ini adalah perubahan pada pupil mata dan jantung, dan mengeluarkan keringat, gerakan pada pencernaan. Yang kedua ada sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik ini fungsinya untuk mengatur perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman dan pada saat terjadi pada diri kita. Sistem saraf ini bekerja untuk mempersiapkan tubuh dan untuk mengeluarkan energi untuk menghadapi potensi ancaman dari lingkungan. Contohnya itu pada saat kita sedang cemas atau takut. Sistem saraf simpatik ini akan memicu dan mengasih respon dengan mempercepat denyut jantung dan meningkatkan laju pernapasan, serta meningkatkan aliran otot, serta mengaktifkan kelenjar produksi keringat dan melebarkan pupil mata.
dan ini dapat membantu tubuh kita untuk merespon dengan cepat dan dalam situasi yang gawat. Yang kedua, ada sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik ini merupakan sistem saraf yang mempunyai pangkal pada sumsum tulang belakang lanjutan atau medula oblongata. Sistem saraf ini berguna untuk menjaga fungsi tubuh normal dan mencegah sesuatu pada diri kita sendiri atau ancaman yang berlalu. Sistem saraf ini akan memperlambat detak jantung dan memperlambat pernapasan, serta mengulangi aliran darah ke otot dan mempersikat dan merapat pupil mata. Sistem saraf ini kebalikan dari sistem saraf simpatik. Sistem saraf ini mengembalikan kita ke koordinasi yang normal. Kan tadi sistem saraf simpatik itu kan mempercepat, sedangkan sistem saraf parasimpatik ini memperlambat. Kebalikan sistem saraf parasimpatik ini kebalikan dari sistem saraf simpatik. Yang kedua, ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik itu adalah sistem saraf yang bagian dari saraf tepi yang berfungsi untuk membawa informasi pada saraf sensorik dan motorik. Dan dari sistem saraf pusat, sistem saraf somatik ini terdiri dari saraf perifer. Fungsi saraf perifer ini untuk mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer. Yang contohnya itu seperti kulit itu nantinya akan membawa ke sistem saraf pusat, dan pada sistem saraf somatik ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf neuron dan sistem saraf motorik. Sistem saraf neuron itu membawa informasi dari otak ke tulang tulang belakang, ke otot dan seluruh bagian tubuh, dan ini akan memungkinkan tindakan fisik. Contohnya pada saat kita terkena panas atau terkena termos panas gitu. Dan pada saat kita terkena termos panas itu kan otomatis saraf-saraf yang ada di dalam otak kita itu akan merespon, dan otak kita itu dan otak kita itu akan mengirimkan sinyalnya itu ke otot dan otot itu akan merespon. Otot itu akan merespon, dan dia itu akan merespon agar tangan kita itu agar menjauh dari bagian yang panas tersebut. Dan pada otot itu merespon ke tangan kita, sistem saraf itu ia terjadi dalam waktu yang singkat, yaitu dalam waktu sadar kita itu dalam waktu satu detik. Dan setelah saraf motorik itu memberitahu otak untuk menghindar dan melepaskan atau menarik tangan kita dari termos panas tersebut. Dan pada saat itulah terjadi proses yang disebut dengan saraf sensorik. Yang kedua, dan saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada hewan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan itu pada hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata itu sistem saraf pada hewan vertebrata itu
sistem saraf pada hewan vertebrata itu sama seperti sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada hewan vertebrata itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu bagian terbesar dari hewan vertebrata, dan yang termasuk itu adalah otak, sumsum tulang belakang. Dan kapasitas tulang belakang itu mengandung sumsum tulang belakang dan sementara kepala hewan vertebrata itu mengandung otak. Bagian dari sistem saraf pada hewan vertebrata itu dibagi. Sistem saraf pada hewan vertebrata itu yang pertama ada pada hewan amfibi atau pada hewan katak. Yang pertama itu ada amfibi atau katak. Katak merupakan sistem saraf yang terdiri dari sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Hewan katak ini memiliki bagian otak depan, otak tengah, dan otak belakang, serta sumsum tulang lanjutan. Otak besar itu berkembang dan memanjang berbentuk seperti oval, dan bagian pada ujung otak besar itu berhubungan dengan indera penciuman. Yang kedua ada otak tengah. Otak tengah ini berkembang cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihatan atau lobus optikus. Yang ketiga ada otak kecil, yaitu memiliki bentuk lengkungan mendatar yang menuju arah sumsum tulang lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Yang ketiga itu ada apes atau burung. Apes itu memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pada apes itu terdiri dari sistem saraf tepi dari serabu-serabu saraf yang berasal dari otak dan dari sel-sel ruas tulang belakang. Otak burung atau apes ini terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar pada apes merupakan bagian utama dari otak yang terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, dengan permukaannya tidak berlipat-lipat dan sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Otak tengah merupakan pusat saraf penglihatan yang berkembang biak dengan gelembung yang membuat indera penglihatan pada apes itu berkembang dengan baik. Pada bagian permukaan otak kecil apes terdapat otak kecil pada apes terdapat lipatan yaitu untuk menampung sel yang lebih banyak. Dan semakin banyak sel saraf pada otak kecil, maka menunjukkan banyak pusat keseimbangan pada burung berkembang dengan baik. Yang ketiga ada reptil. Reptil merupakan sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Pada bagian otak besarnya itu terdapat lobus atau olfatoris, berfungsi untuk perkembangan penciuman baik sehingga membuat indera itu mencium menjadi lebih tajam. Namun pada perkembangan bagian otak tengah pada hewan reptil itu berdesedak atau besar sehingga membuat otak tengah itu menjadi kurang berkembang sehingga menyebabkan indera penglihatan pada reptil itu menjadi kurang tajam atau bisa terjadi buram. Yang keempat ada mamalia atau hewan penyusui. Sistem saraf pada hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang, yaitu yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia ini memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang, yaitu sumsum tulang spinal. Beberapa jenis pada hewan mamalia
memiliki lebih karena saraf-saraf pusat itu mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Contohnya itu pada kemampuan hewan untuk mencari mangsanya. Pada kemampuan mencari mangsanya itu pada indera penglihatan dan indera pendengaran pada kucing, dan indera pendengaran yang tajam pada kelelawar, dan indera penciuman yang tajam pada anjing. Hewan yang ketiga ada sistem saraf pada hewan invertebrata. Sistem saraf pada hewan invertebrata itu bentuk sarafnya itu seperti tali, dan pada beberapa hewan invertebrata itu tidak memiliki sistem saraf. Contohnya itu pada hewan yang bersel satu, yaitu pada hewan protozoa. Contoh sistem saraf pada hewan invertebrata itu ada cacing atau permes. Cacing ini memiliki sistem saraf dengan bentuknya seperti tangga tali yang memanjang dan dari arah kepala ke arah belakang atau pada bagian ekor. Dan pada bagian sistem saraf pada tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpulan-simpulan saraf yang disebut dengan ganglion atau yang disebut dengan ganglia atau jamak. Sebagai contohnya itu pada cacing pipi, yaitu berbentuk seperti planaria, yaitu memiliki susunan saraf dua buah yang memiliki dua susunan saraf ganglia yang di bagian kepalanya, dan pada bagian itu menghadap ganglia terdapat berkas saraf yang memanjang atau longitudinal ke bagian ekornya, serta setiap berkas sel saraf itu memiliki saraf yang lebih pada setiap ganglia terdapat ganglion atau berkas saraf yang memanjang seperti longitudinal ke bagian ekor. Setiap berkas saraf memiliki cabang-cabang yang lebih kecil sehingga mampu menjangkau seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, sistem saraf pada hewan coelenterata. Pada hewan coelenterata yang akuatik seperti hidra dan ubur-ubur serta anemon laut, dan pada mesogelianya itu terletak di antara epidermis dan gastrodermis. Gastrodermis yang terdapat pada sistem saraf yang difusi karena sel-sel sarafnya masih tersebar saling berhubungan satu sama yang lainnya. Sel-sel yang lainnya itu yang menyerupai jala yang disebut saraf jala. Sistem saraf pada hewan ini terdiri atas sel-sel saraf yang berkutub satu, berkutub dua, dan berkutub banyak, dan membentuk sistem yang saling berhubungan, yaitu seperti jala. Yang keempat itu ada sistem saraf pada hewan arthropoda. Sistem saraf pada hewan arthropoda itu merupakan sistem saraf yang bentuknya bertali-tali dan terdiri atas banyak pasangan ganglia ya otak yang berhubungan dengan saraf ventral. Alat indranya berupa antena, kaki, dan merupakan alat peraba. Yang terakhir itu ada sistem saraf pada hewan echinodermata. Pada hewan echinodermata itu merupakan sistem saraf yang bentuknya itu primitif, dan meskipun bentuk sarafnya itu berbentuk primitif, sel-sel sarafnya itu tersusun dalam bentuk cincin. Sel saraf pada hewan
Echinodermata itu bentuknya seperti cincin dan yang dikelilingi oleh rongga mulut, dan dia itu rongga mulut dan mempunyai cabang ke tiap lengannya, dan pada tiap lengan tersusun dari saraf yang di dalamnya itu masih difusi, yang bentuknya itu seperti jala yang belum mengelompokkan ke dalam ganglia. Sel sarafnya itu berhubungan dengan kaki pembuluh. Sel saraf pada hewan Echinodermata ini berhubungan dengan kaki pembuluh, duri, dan bagian-bagian lainnya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan.